Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Salam nalar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang antara Islam dan Yahudi. Ini konten ini sepertinya menarik buat saya untuk dibahas. Saya ingin mencari titik sama di antara Islam dan Yahudi dalam video ini, sehingga kita tidak lagi menyangka bahwa Islam dan Yahudi itu adalah agama yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga dengan akibat perbedaan, perselisihan, baik itu perselisihan konsep dan lain-lainnya, akan mengakibatkan pada suatu diskriminasi dan bahkan akan mengasingkan agama lain. Nah, tetapi pada channel ini saya ingin membahas menemukan titik sama antara Yahudi dengan Islam, sehingga kita memiliki pandangan yang sama, dan ini yang akan membawa kita kepada suatu kedamaian. Sebagaimana Islam memerintahkan kita untuk damai, damai untuk diri kita sendiri, damai untuk orang lain, dan damai untuk di dalam agama kita sendiri sesama muslim, dan damai juga bersama orang-orang yang non-muslim. Baik teman-teman sekalian, Islam dan Yahudi, saya ingin melihatnya dari konsep ketuhanannya. Islam pada dasarnya meyakini satu Tuhan, atau disebut dengan monoteisme, yang meyakini keberadaan satu Tuhan. Dan konsep ini kalau di dalam bahasa agama dikenal sebagai tauhid, di mana kita mengesahkan Tuhan. Tuhan dalam konsep Islam seperti yang kita ketahui adalah suatu zat yang tunggal, esa, tidak serupa dengan yang lainnya, tidak bergantung kepada yang lainnya, seperti yang tertera dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Tuhan itu esa. Allahus samad. Allah lah tempat semua hal bergantung, sesuatu bergantung. Jadi tidak ada satu hal pun yang tidak bergantung kepada Allah. Semua hal membutuhkan Allah. Semua realita, semua makhluk, baik itu makhluk mati maupun makhluk hidup, itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus samad, lam yalid, tidak dilahirkan, lam yulad, tidak pula melahirkan. Jadi konsep ini, pandangan Islam ini adalah konsep ketuhanan yang sudah jelas bagi umat Islam, di mana Tuhan itu adalah esa, tunggal, tidak memiliki keserupaan. Jika orang meyakini Tuhan memiliki keserupaan dengan yang lain, atau meyakini Tuhan lebih dari satu, atau politeisme, maka dalam konsep Islam disebut dengan musyrik. Harus meyakini nama Tuhan, meyakini zat Tuhan itu satu atau tunggal. Kedua, Tuhan tidak bergantung kepada satu apapun. Jadi eksistensi yang benar-benar mandiri, eksistensi atau zat yang benar-benar tidak membutuhkan sesuatu yang lain, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, ini adalah konsep Tuhan dalam Islam. Nah, kita lihat bagaimana konsep Tuhan di dalam agama Yahudi. Pada dasarnya, agama Yahudi meyakini Tuhan yang disembah oleh Bapak Tauhid, yaitu Nabi Ibrahim. Sebagaimana di dalam kitab Taurat yang mereka yakini sampai saat ini, mereka mengakui bahwa mereka menyembah apa yang disembah oleh Bapak Tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga di sini ketika kita melihat konsep
ketuhanan yang ada di dalam agama Yahudi, kita akan menemukan suatu kesamaan konsep, yaitu mereka meyakini agama yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan, di mana Tuhan itu bersifat esa atau bersifat tunggal. Jadi mereka juga adalah agama monoteisme, agama yang meyakini satu Tuhan, atau dalam Islam disebut agama tauhid. Sehingga ketika seseorang meyakini ada dua Tuhan atau politeisme atau dua Tuhan atau lebih, maka dalam konsep mereka juga dia dikenal sebagai musyrik, melanggar ketentuan ketuhanan itu sendiri. Karena mereka meyakini Tuhan itu adalah esa, Tuhan itu adalah tunggal, Tuhan juga tempat bergantung kepada semua orang, kepada semua sesuatu. Jadi Tuhan itu mandiri, tidak membutuhkan sesuatu yang lain, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, dan tidak pula diperanakkan. Jadi Tuhan dalam konsep mereka, dalam konsep Yahudi, benar-benar sama persis dengan apa yang ada di dalam konsep Islam. Tuhan itu benar-benar esa dengan ketunggalannya, satu Tuhan. Mereka meyakini satu Tuhan. Jadi dan mereka sangat tidak sepakat sekali dengan konsep Trinitas yang diajukan oleh agama Kristen. Karena dalam Islam, makanya ketika orang Yahudi dengan Islam secara konsep mereka saling menerima konsep. Namun dalam Islam Allah itu sendiri disebut dengan nama Allah, di mana di dalam lafaz Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Elohim, yang berarti Tuhan, sehingga dia menjadi sebuah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Disebut dengan Allah, yang diyakini oleh kaum muslim sebagai zat yang tunggal, zat yang esa, zat yang semua makhluk bergantung kepadanya, zat yang tidak diperanakkan dan tidak beranak pula. Begitu juga agama Yahudi. Yahudi menamakan Tuhannya itu dengan nama hanya tulisan, karena nama menurut mereka itu menyebut nama Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan tidak boleh disebutkan, sehingga mereka hanya menuliskan nama Tuhan itu dengan huruf YHWH, atau banyak orang menyebutnya kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Yahweh, atau di dalam bahasa Ibrani disebut Yehuva, yang berarti Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Lalu dalam bahasa Arabnya disebut Allah. Inilah nama Tuhan menurut Yahudi, yang tunggal, esa, zat yang mandiri, zat yang semua makhluk bergantung kepadanya, zat yang tidak diperanakkan dan juga tidak juga beranak, apalagi berkeluarga, sebagaimana konsep agama yang dipahami oleh beberapa agama yang ada di dunia ini. Makanya di sini ketemulah titik terang bahwa secara konsep ketuhanan Islam memiliki kesamaan dengan konsep Yahudi. Makanya di sini sebenarnya Yahudi meyakini apa yang diyakini Muslim sebagai Tuhan itu. Satu, karena memiliki satu rumpun ketuhanan, yaitu diambil dari konsep ketuhanan Bapak Tauhid, Bapak monoteisme, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu teman-teman, dalam video ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika ada satu agama dengan agama yang lain, itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi janganlah kita mengambil atau melihat sisi perbedaannya saja, tetapi mari kita mencoba untuk melihat sisi persamaannya, sehingga dengan kita melihat sisi persamaan tersebut, kita bisa menimbulkan kedamaian, sehingga kita tidak cepat untuk menjustis orang salah, menjustis orang ini masuk neraka dan lain-lainnya.
Karena di dalam konsep Islam seperti yang kita pahami bahwa lakum dinukum waliyadin, agamamu adalah untukmu dan agamaku untukku, atau bahasa lainnya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat dalam hal keyakinan, dalam hal menyembah dan praktik di dalam agama itu, kita adalah secara praktik berbeda antara Islam dan Yahudi. Walaupun dalam beberapa praktik kita memiliki sebuah kesamaan. Dalam beberapa ajaran kita memiliki kesamaan. Salah satu contohnya di dalam keyahudian dilarang untuk tidak berzina, dilarang untuk tidak mencuri, dilarang untuk berzina, dilarang untuk mencuri, dan di dalam Taurat ada 10 perintah larangan Tuhan, 10 larangan Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa, dan itu yang diterapkan atau yang dijalankan oleh Yahudi pada saat ini juga. Oleh karena itu teman-teman, mari kita menimbulkan damai, kita cerminkan Islam yang damai, kita cerminkan nilai-nilai keislaman di mana selalu melakukan dialog dan ingin mengetahui sesuatu bersumber dari sesuatu tersebut, sehingga kita menemukan sebuah kesamaan, kita menemukan suatu definisi yang sama, sehingga kita tidak lagi menimbulkan suatu perbedaan. Karena kerusakan dan kehancuran itu sebenarnya adalah berasal dari bagaimana kita melihat sesuatu. Ketika kita hanya melihat sesuatu itu dari segi perbedaannya saja, maka implikasi dari pandangan kita tersebut akan berpengaruh kepada ketidakdamaian yang akan kita timbulkan. Oleh karenanya, bukan berarti orang yang berbeda dengan kita itu adalah orang yang salah, dan orang yang dengan tidak juga ketika ada orang yang berbeda kita semena-mena untuk mendiskreditkannya atau bahkan mendiskriminasinya. Tidak. Karena Islam pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai yang damai. Karena di dalam Islam sendiri adalah kedamaian. Maka mari kita ambil sebuah kesamaan di dalam konsep-konsep yang ada di dalam setiap agama. Baik, mungkin ini saja yang kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih. Kalau ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman, jika kalian menganggap video ini adalah bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan biar teman-teman kita yang di luar sana dapat mengambil manfaat yang baik, sehingga kita menjadi orang yang selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nalar.